Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimanakah kabarnya hari ini? Kiranya setiap hari yang hadir dalam kehidupan kita menjadi media di mana kita boleh belajar untuk berpulih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita seringkali juga menghadirkan luka maupun duka. Bahkan dalam relasi dengan orang-orang terdekat yang terbungkus dalam keluarga, luka dan duka hadir menyapa kita, memberikan pembelajaran yang begitu berharga bahwa relasi dengan orang-orang terkasih perlu dihidupi dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran sebagai orang-orang dewasa. Kalau tidak, maka berbagai luka dan duka itu akan menghiasi, bisa jadi merusak dan menghancurkan relasi kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang waktu, berbicara tentang hari yang Tuhan anugerahkan, apakah hari atau waktu itu kemudian kita pakai untuk memulihkan luka dan duka itu? Ataukah justru waktu itu seringkali menjadi tempat di mana luka dan duka itu semakin membara? Saya teringat sebuah syair yang dinyanyikan oleh kelompok musik Club Project ketika berbicara tentang waktu dan pemulihannya. Syair itu berbunyi demikian: adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara, mungkinkah saja terurai satu persatu pertikaian yang dulu bagai pintaku. Semoga bagi Club Project, waktu adalah tempat di mana kita mengurai setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Waktu seharusnya bisa menjadi tempat di mana segala permasalahan itu kemudian bisa berakhir. Waktu menjadi hal yang dianugerahkan Tuhan, di mana luka dan duka itu berpulih, bukannya semakin besar ataupun semakin membara menjadi sebuah dendam. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang luka dan duka di tengah keluarga, ada sebuah kisah dalam Alkitab yang menarik untuk kita perhatikan. Kisah keluarga ini saya percaya sudah akrab dengan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kisah antara Esau dan Yakub, dua saudara yang bertikai di tengah keluarga oleh karena cinta kasih ayah dan ibu yang berbeda, oleh karena sebuah tindakan yang menipu, oleh karena sebuah perbuatan yang boleh dikatakan dalam tanda petik mengambil alih atau merampas hak kesulungan dengan berbagai penipuan yang dilakukan Yakub. Relasi keduanya menjadi buruk, bahkan Yakub harus meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimanakah setelah sekian puluh tahun mereka berpisah dan akhirnya mereka bertemu kembali? Kegalauan, ketakutan, berbagai siasat disusun ketika mereka akan bertemu, secara khusus oleh Yakub yang merasa sangat takut kepada kakaknya Esau. Ketika mereka bertemu, maka kita mendapatkan sebuah ungkapan yang luar biasa. Bagaimanakah waktu telah menyembuhkan luka dan duka dari dua bersaudara ini dan menghadirkan sebuah relasi yang baru. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 4 yang berbunyi demikian: tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimanakah Esau yang digambarkan sangat ditakuti oleh Yakub karena akan membalas dendam, sehingga Yakub menyusun strategi demikian rupa agar kalaupun nanti Esau marah, ia masih bisa selamat. Tetapi ternyata sambutan Esau sangat berbeda dan luar biasa.
esok berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dari sini saya melihat gambaran ketika anak bungsu pulang dan disambut oleh sang bapa. Sebuah relasi yang indah terjalin kembali. Luar biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yakub juga mengungkapkan sesuatu yang indah. Di ayat 10 bagian B dikatakan demikian. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Luka dan duka, kalau kita biarkan, akan menjadi bisa yang mematikan. Luka dan duka yang kita pelihara akan menghancurkan relasi, keluarga, persaudaraan, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menggunakan waktu untuk berpulih, menggunakan waktu untuk mendengarkan suara Allah, mendengarkan waktu untuk merenungkan segala sesuatu yang terjadi dengan sebuah kesadaran dalam kedewasaan diri, maka luka dan duka di masa lalu bukanlah sebuah alasan untuk mengalirkan sebuah bisa yang mematikan. Luka dan duka mendewasakan kita, mengajarkan kita akan pentingnya sebuah kesadaran diri untuk bertindak dengan hati-hati. Luka dan duka di masa lalu menghadirkan sebuah pengalaman agar kita sungguh menghidupi setiap relasi itu dalam kedewasaan, bukan dalam keegoisan untuk kepentingan diri sendiri, menjual sesuatu dan meminta imbalan dari saudara, tetapi berbagi, memberi, menerima, menghargai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, keluarga kita seringkali akan berhadapan dengan awan gelap yang mungkin akan menggelapkan kehidupan bersama. Keluarga kita seringkali mungkin juga akan dihadapkan dengan luka dan duka. Lalu bagaimanakah kita menyikapinya? Sebuah syair lagu yang digubah oleh Pendeta Juswantori Iksan mengundang kita untuk merenungkan bagaimanakah kita memulihkan diri dari luka dan duka. Kadang awan gelap redupkan hidup keluarga, saat yang kita kasihi berubah. Kita beriman di tengah luka dan duka, percaya kasih-Nya mampu memulihkan. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Dalam kasih Yesus, kita membawa luka dan duka bukan untuk menghadirkan bisa. Kita berlari membawa luka dan duka, tapi kemudian kita berpulih dalam kasih-Nya untuk menghadirkan pemulihan dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati. Amin.